Halo WhatsApp, selamat siang karena kami ngeteknya pada siang hari. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami, proyek praktikum sistem informasi manajemen dengan kelompok kami. Pertama ada Sultan, lalu ada Aidil dan dengan saya sendiri Jose Marcelino Sota. Di sini eh, kami akan menjelaskan isi dari proyek kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada line pertama ini ada install library dengan pip install volume GeoPy. Lalu pada line kedua itu ada import library. Baru pada line selanjutnya ada ini, dan ini untuk membuat collab itu bisa membaca Google Drive. Nah, dengan cara from google.collab import drive. Nah, ini Google Drive kami. Lalu pada line selanjutnya itu untuk membaca file CSV yang ada pada Google Drive kita. Nah, dengan files underscore df dot head. Lalu selanjutnya ada untuk menampilkan jumlah baris yang terisi dari setiap kolom dengan files underscore df dot info. Lalu line selanjutnya itu untuk mencari jumlah baris yang kosong atau none. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kami Aidil. Oke, selanjutnya cleaning data. Ini untuk menampilkan baris yang kosong. Sales df titik customer underscore name titik isna berfungsi untuk menampilkan baris pada data frame sales underscore df, di mana kolom customer underscore name baris berisi kosong. Ini berguna untuk mengecek data yang hilang di kolom tersebut. Selanjutnya yang ini itu untuk mengisi seluruh nilai yang kosong di seluruh data frame dengan value John Doe. In place true berarti perubahannya langsung diterapkan ke sales underscore df tanpa perlu disimpan ke variabel yang dipilih. Ini juga akan mengisi semua kolom kosong dengan John Doe termasuk kolom numerik. Biasanya lebih baik hanya mengisi kolom tertentu. Lalu selanjutnya ini sales df isna titik sum. Ini untuk menampilkan jumlah data kosong per kolom setelah dilakukan pengisian. Ini membantu memastikan bahwa semua nilai kosong sudah ditangani dengan benar. Selanjutnya sales underscore df titik customer underscore name titik value underscore count. Ini berfungsi untuk menghitung jumlah kemunculan masing-masing nama pelanggan customer name di dalam dataset sales underscore df. Inilah hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Sultan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian EDA-nya atau exploratory data analysis-nya. Yang pertama itu data ini berasal dari negara atau wilayah mana. Jadi ini kodenya menggunakan library GeoPy untuk menampilkan mapnya. Di sini dapat dilihat jawabannya itu ada region Middletown, Aurora, Greenfield, Pasco, Janesville, Scottsdale, Austin dengan latitude dan longitude-nya. Yang kedua, brand apa yang menjadi pesaing terberat di negara atau wilayah ini berdasarkan penjualannya. Jadi di sini kami mengambil 3 perusahaan teratas dan perusahaannya itu Chevrolet, Dodge, dan Ford. Yang ketiga, apa 5 brand terbesar yang menguasai pasar di masing-masing wilayah? Dan kami di sini mengambil 5 brand terbesar di masing-masing wilayah. Tentu saja ini berdasarkan penjualan juga. Dapat dilihat sini jawabannya adalah Chevrolet, Dodge, Ford sesuai dengan ini. Lalu selanjutnya ada Mercedes-Benz dan Volkswagen di masing-masing wilayah. Dan yang paling banyak penjualannya itu di Austin. Selanjutnya, apa tipe gaya body atau body style yang paling banyak terjual di masing-masing wilayah? Jadi dapat dilihat di sini kami mengambil tiga body style saja untuk ditampilkan dari masing-masing wilayah, dan yang paling banyak itu SUV hatchback sedan di Aurora, SUV hatchback sama juga untuk di Austin, untuk di Greenfield sama, Janesville itu hatchback yang paling banyak, di Middletown hatchback juga,
Pasco itu SUV hatchback sedan dan sama dengan Scottsdale. Selanjutnya, berapa harga rata-rata setiap perusahaan untuk penjualannya di masing-masing wilayah? Dapat kita lihat di sini. Aurora Chevrolet itu $27.666 dan di sini jawabannya. Dan ini tentu saja berdasarkan 5 perusahaan terbesar. Selanjutnya, bagaimana tren penjualan mobil di wilayah masing-masing setiap tahun? Di data ini diambil per bulan tapi dapat dilihat di sini. Tuh. Ini bulan 2, bulan 3 tahun 2022 dan selanjutnya lanjut ke 2023 dan di sini dapat dilihat. Dan selanjutnya itu untuk Streamlit-nya. Selanjutnya itu adalah visualisasi di Streamlit-nya. Jadi ini adalah dari Eda kita tadi pertanyaannya. Yang pertama itu di mana asal wilayah penjual mobil atau dari mana data ini berasal, dari mana dealer-dealer yang menjual mobil ini dari datanya. Jadi di sini kita bisa lihat kami itu menggunakan library GeoPy untuk menampilkan mapnya berdasarkan data latitude dan longitude yang didapat tadi di EDA-nya. Di sini ini saya tidak bisa mengkliknya karena kalau diklik ini streamnya langsung running lagi baru tuh bakal hilang. Jadi ya begitulah. Selanjutnya yang kedua itu brand apa yang menjadi pesaing terberat di wilayah ini. Dapat kita lihat ini adalah di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat berdasarkan penjualan dan dapat kita lihat Chevrolet, Dodge, dan Ford. Ini untuk visualisasinya kami menggunakan pie chart. Selanjutnya, apa 5 brand terbesar yang menguasai pasar di masing-masing region atau wilayah? Dapat kita lihat ini yang menguasai adalah Ford, Dodge, Chevrolet, Volkswagen, dan Mercedes-Benz. Di sini kami menggunakan bar chart untuk memvisualisasikannya. Di sini ada dealer region dan ini untuk company-nya. Ada Middletown, Aurora, Pasco, Scottsdale, Janesville, Austin, dan Greenfield. Selanjutnya, apa tipe gaya body yang paling baik terjual di masing-masing wilayah? Kami memvisualisasikannya menggunakan bar chart juga. Tapi ini menggunakan horizontal lah. Ini kita lihat. Selanjutnya adalah berapa harga rata-rata setiap perusahaan di masing-masing wilayah. Kita lihat mereka itu mengambil harga di sekitar di atas 25 ribuan untuk setiap brand yang ada di sini. Selanjutnya, bagaimana tren penjualan mobil di wilayah masing-masing setiap tahun dengan jangka waktu per bulan. Sini kita lihat untuk tahun 2022 itu cenderung naik dari awal Januari 2022 sampai bulan 12 2022, tetapi turun pada bulan 10-nya. Kita lihat bulan 7 ke bulan 9 itu mengalami kenaikan signifikan. Selanjutnya untuk tahun 2023, bentar dia lagi running. Nah, ini untuk tahun 2003. 23. Untuk trennya cenderung sama, turun pada bulan 10 dan mengalami kenaikan signifikan pada bulan 9. Tetapi perbedaannya di sini, di region Austin pada akhir 2023, dia itu mengalami kenaikan berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi dari data ini saya istilahnya mau memainkan sebuah role. Anggaplah saya analis dan saya disuruh atasan atau bos saya untuk menarik kesimpulan dari data set yang saya punya ini. Maka saya akan mengambil kesimpulan. Sebenarnya banyak, tapi saya akan mengambil kesimpulan yaitu ekspansi ke daerah Amerika Serikat. Dapat kita lihat di sini. Dan daerah yang paling menjanjikan itu dan yang paling besar persaingannya adalah Austin. Karena Austin kita lihat grafik line chart-nya ini cenderung di atas, tetapi persaingannya juga besar. Namun, kalau kita masuk ke Austin, maka body style yang kita gunakan itu adalah SUV, hatchback, dan sedan. Jadi kita itu memproduksi mobil dengan body style SUV, hatchback, dan sedan. Dengan range harga, kita bisa bermain range harga 25.000 sampai 20.000 dolar. Jadi itulah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ekspansi ke daerah Amerika Serikat, tepatnya Austin, jika ingin penjualannya yang lebih tinggi dan persaingan lebih besar, dengan
body style, SUV hatchback dan sedan, dan dengan rentang harga 20.000 sampai 25.000 dolar. Dengan kesimpulan ini, maka ada sebuah kesempatan besar kita itu bakal naiklah nama brandnya, bakal bisa bersaing dengan brand besar ini. Sekian dari saya kami, itu saja untuk streamletnya. Terima kasih.